Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Prof. Dr. Kori Yohana MM dan juga Bapak Sandi Aditya BIB MDPS yang telah membimbing saya hingga seminar proposal saya selesai. Dan tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Prodi Pendidikan Bisnis, yaitu Ibu Nadia Fadila Fidialah, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Saryani Saputri, NIM saya 170761882, saya dari Prodi Pendidikan Bisnis tahun 2018. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang pada penelitian saya. Belanja konsumen di Indonesia tumbuh per tahun rata-rata sebesar 11,8% pada periode 2012 hingga 2015. Dan pada tahun 2015, belanja konsumen untuk makanan sekitar 1.930 triliun. Lalu untuk produk di luar makanan sekitar 4.369 triliun. Penduduk Indonesia yang berjumlah 252 juta jiwa memiliki 50% usia produktif yang merupakan pasar paling potensial di Asia Tenggara. Diambil pada dunia industri.com. Selanjutnya, Indomaret merupakan salah satu retail wiralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak cabang perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sehari-hari. Gerai toko Indomaret pertama dibangun di Ancol, Jakarta Utara. Selanjutnya saya akan membahas Top Brand Index kategori minimarket pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Yang pertama ada merek Alfamart. Pada tahun 2017 sebesar 47,9%, 2018 52,9%, 2019 49,3%, 2021 47,5%, dan pada tahun 2022 46,6%. Selanjutnya, pada Indomaret, pada tahun 2017 lebih kecil 2% daripada Alfamart, yaitu 45,2%. Pada tahun 2018 di bawah Alfamart, yaitu sebesar 41,7%. Pada tahun 2019 di bawah Alfamart sebesar 39,8%. 2021 masih di bawah di Alfamart juga 38,7%, dan 2022 39%. Selanjutnya, ada merek baru yang menyusul, yaitu Family Mart, yang ada pada angka 9,2% di tahun 2022. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction di toko Indomaret? Yang kedua, apakah customer experience berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction di toko Indomaret? Lalu, yang ketiga, apakah brand image dan customer experience berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction di toko Indomaret? Selanjutnya, saya akan membahas manfaat penelitian saya, yaitu yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan yang bersifat informatif agar dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan brand image dan customer experience terhadap customer satisfaction. Yang kedua, ada manfaat praktis. Itu ada tiga. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti dalam dunia pemasaran, terutama terkait brand image dan customer experience terhadap customer satisfaction. Yang kedua, bagi akademis, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan terkait brand image dan customer experience terhadap customer satisfaction. Yang terakhir, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan mengenai cara agar dapat mendapatkan kepuasan pelanggan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan keputusan perusahaan.
Selanjutnya ada kajian pusaka. Yang pertama mengenai customer satisfaction. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan adalah pengukur atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk perusahaan atau jasa sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Menurut Ahmad Fadilah dan Fatihudin pada tahun 2019. Selanjutnya, brand image. Menurut Markut et al. 2017, citra merek adalah persepsi pelanggan terhadap suatu merek, dan tujuan perusahaan adalah menciptakan citra merek yang kuat di benak konsumen. Selanjutnya ada customer experience. Menurut Meyer dan Swagger dalam Seligman pada tahun 2018, customer experience adalah tanggapan pelanggan secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berikut adalah penelitian relevan yang saya ambil. Yang pertama, dari penelitian Putri dan Dermawan pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Brand Awareness, Private Value, dan Brand Image terhadap Customer Satisfaction. Selanjutnya ada penelitian dari Herlija dan Saputri pada tahun 2016, yaitu dengan judul Pengaruh Brand Image terhadap Kepuasan Pelanggan, tadi pada Zara di Malprisigi Bandung. Selanjutnya, ada penelitian dari Kurniawan et al. Pada tahun 2019 dengan berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Brand Image terhadap Kepuasan Konsumen Restoran Pizza Hut Cabang Jember. Dan yang terakhir, ada penelitian dari Mulyono dan Jatmiko pada tahun 2018 dengan judul The Influence of Customer Experience to Customer Satisfaction at Tokopedia. Berikut adalah kerangka penelitian dari saya, yaitu brand image dan customer experience terhadap customer satisfaction. Dan hasil hipotesis sementara, yaitu yang pertama, brand image akan berpengaruh terhadap customer satisfaction di toko Indomaret. Yang kedua, customer experience akan berpengaruh terhadap customer satisfaction di toko Indomaret. Dan yang terakhir, brand image dan customer experience akan berpengaruh terhadap customer satisfaction di toko Indomaret. Berikut metode penelitian saya. Pada waktu dan tempat penelitian, saya dimulai pada Juli 2022 hingga bulan Desember 2022. Selanjutnya, desain penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif berupa survei. Selanjutnya, populasi dan sampel yang saya ambil dari masyarakat Jabodetabek sebanyak 200 responden. Lalu, masyarakat Jabodetabek yang pernah berbelanja di toko Indomaret selama 3 bulan terakhir. Berikut adalah instrumen penelitian. Yang pertama, saya akan bacakan 3 indikator tiap instrumen. Yang pertama, indikator asli, brand Garuda Indonesia mudah diingat dan diucapkan. Lalu di indikator adaptasikan, menjadi brand Indomaret mudah diingat dan diucapkan. Indikator asli, logo Garuda Indonesia mudah diingat. Lalu di indikator adaptasi, menjadi logo Indomaret mudah diingat. Indikator asli, pelayanan karyawan Garuda Indonesia profesional, menjadi indikator adaptasi, pelayanan karyawan Indomaret profesional. Selanjutnya, ada indikator asli, kemudahan customer dalam berinteraksi dan mengakses produk menjadi indikator adaptasi, kemudahan customer mudah berinteraksi dan mengakses produk. Selanjutnya ada indikator asli, perasaan customer tentang kemudahan baginya dalam meminta bantuan, menjadi indikator adaptasi, perasaan customer tentang kemudahan baginya dalam meminta bantuan. Selanjutnya, perasaan indikator aslinya, perasaan customer bahwa dirinya menerima perlakuan atau fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu. Menjadi indikator adaptasi, perasaan customer bahwa dirinya menerima perlakuan atau fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu. Lalu ada instrumen yang terakhir, ada indikator asli, merasa puas pada keharuman ruangan yang ada pada transportasi Grab online. Menjadi indikator adaptasi, merasa puas pada kebersihan ruangan yang ada pada di toko Indomaret. Indikator asli, merasa puas pada kenyamanan yang ada pada transportasi Grab online. Menjadi indikator adaptasi, merasa puas pada kenyamanan yang ada pada toko Indomaret. Indikator aslinya, merasa puas atas perlengkapan serta fasilitas yang ada pada transportasi Grab online. Menjadi indikator adaptasi, merasa puas atas kelengkapan produk yang ada pada toko Indomaret.
Berikut teknik analisis data yang saya gunakan. Yang pertama, uji validitas. Dalam penelitian ini menggunakan pedoman nilai faktor loading pada EFI dianalisis dengan menggunakan SPSS. Lalu yang kedua, menggunakan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Cron-based alpha dari masing-masing angket variabel yang menyatakan sebuah kuesioner reliable bila memiliki nilai alpha di atas 0,7. Selanjutnya, saya menggunakan uji hipotesis. Peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS, Core Window, dan SPM dari paket statistik EMOS untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Berikut presentasi seminar proposal saya. Jika banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.